Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwainova Yulia dengan NIM 19260176. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan, di situ ada pengkajian keperawatan, ada biodata, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, penyakit psikososial spiritual, keluhan dasar manusia, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan diet, resum, data fokus, analisa data. Kemudian di sini biodata. Biodata itu sendiri adalah identitas pasien, nama, usia, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, agama, pendidikan, suku, bahasa yang digunakan, alamat rumah, sumber biaya, tanggal masuk RS, diagnosa medis saat pengkajian. Kemudian di sana ada sumber informasi di mana itu ada nama, umur, jenis kelamin, hubungan dengan pasien, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Kemudian untuk riwayat kesehatan masuk RS berisi waktu keluhan, pemeriksaan fisik, dan data penunjang serta penata laksanaan yang dilakukan di IGD dan poliklinik. Kemudian riwayat kesehatan saat ini, pengkajian atau riwayat penyakit sekarang itu keluhan utama saat pengkajian. Keluhan yang paling dirasakan pasien dilakukan pengkajian meliputi penyebab, hal memperberat atau hal yang memperingan, kualitas dan kuantitas atau skala, di mana lokasi, region, dan penyebarannya, lama, frekuensi, intensitas, dan sejak kapan terjadi. Kemudian keluhan penyerta merupakan keluhan yang menyertai keluhan utama. Kemudian di sini ada riwayat kesehatan lalu. Riwayat kesehatan yang lalu meliputi riwayat alergi, riwayat kecelakaan, riwayat perawatan selama di rumah sakit, meliputi diagnosa, waktu dan kondisi saat pulang. Kemudian di situ ada riwayat penyakit berat atau kronis yang pernah diderita, riwayat pengobatan dan riwayat operasi. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, di situ diceritakan riwayat kesehatan yang ada keluarga terkait dengan riwayat kesehatan yang ada saat ini. Faktor penyakit yang beresiko yang diderita pasien, menyebab yang ada pada anggota keluarga, gambar genogram dan analisis dengan baik minimal 3 generasi. Kemudian psikososialnya, spiritual. Di situ ada gali riwayat psikolog. Pasien meliputi konsep diri yang terdiri dari gambaran diri, peran harga diri, ideal diri, dan identitas. Kemudian di sana juga merupakan presensi individu tentang fisik dan kepribadian. Personality, konsep fisik meliputi sensasi tubuh dan gambaran tubuh, sedangkan konsep diri personal meliputi konsistensi, ideal diri, dan moral, etika, spiritual, kecemasan atau kekuatan yang dialami, dan fase kehilangan yang dirasakan. Kemudian kaji support, yaitu sistem atau dukungan keluarga, lingkungan, dan fasilitas terdapat penyakit yang sedang dialami. Fungsi peran mengidentifikasi terhadap penyakit yang sedang dialami sekarang, itu tentang interaksi sosial seseorang berhubungan dengan orang lain. Kemudian kaji sistem, di mana nilai kepercayaan yang mempengaruhi kondisi kesehatan saat sebelum dan saat sakit. Kaji kesehatan spiritualan itu meliputi konsep klien yang maha kuasa, apakah klien mempunyai sumber pengharapan, kenyamanan, atau kekuatan ketika acara religius. Adakah yang penting menurut klien? Apakah klien melihat hubungan antara kepercayaan spiritualnya dengan kesehatan dan situasi hidup saat ini? Kemudian apakah klien melakukan acara ritual keagamaan yang dianutnya? Apakah kitab suci atau tulisan religius dalam ruangan? Kemudian pengetahuan pasien dan keluarga. Gali persepsi pasien dan keluarga tentang penyakit, prognosis, program pengobatan, diet, dan perawatan. Kemudian untuk lingkungan itu sendiri berisi tentang kondisi rumah, meliputi bagaimana kebersihannya, apakah ada polusi yang membahayakan diri dari lingkungan rumah yang mengancam kondisi kesehatannya. Kemudian selanjutnya ada lingkungan pekerjaan, dilihat dari populasi bahayanya
bahayanya yang mengancam kondisi kesehatan saat ini. Selanjutnya di situ ada kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen itu sendiri adalah kita lihat pola napas pasien, apakah ada bernafas secara normal atau tidak. Apakah pasien membutuhkan alat pembantu nafas seperti oksigen. Kemudian selanjutnya untuk kebutuhan nutrisi, yaitu kita lihat pola makan pasien, apakah ada perubahan atau tidak. Kita lihat porsinya saat sakit ataupun sebelum sakit untuk porsi makan pasien. Kemudian lalu selanjutnya di situ ada diet khusus. Untuk diet khususnya apa saja dan frekuensinya itu adalah berapa kali dalam sehari pasien makan sebelum maupun sesudah sakit. Lanjut untuk pola minumnya. Apa saja minuman yang biasanya klien konsumsi saat sakit maupun sebelum sakit, apakah ada perubahan atau tidak. Lalu pantangan, minuman apa yang tidak boleh klien minum selama sakit, berapa banyak klien konsumsi selama klien sakit. Lalu kebutuhan eliminasi, di sana BAK dan BAB tersebut, apakah ada perubahan atau belum, apakah ada perubahan atau tidak selama sakit dan selama sakit dan sebelum sakit, jumlahnya dan frekuensinya berapa kali dalam sehari. Lalu warna dan bau khas dari BAK dan feses tersebut. Kemudian lanjut kebutuhan tidur dan istirahat, apakah klien mengalami gangguan pada saat tidur, apakah tidur siang maupun tidur malam pasien itu berapa lama, apakah ada keluhan atau tidak. Kemudian di situ ada keluhan aktivitas. Keluhan aktivitas itu sendiri adalah di sana aktivitas geraknya pasien, apakah pasien bisa mengalami aktivitas dengan sendiri atau minta bantuan orang lain, atau pasien membutuhkan alat bantu untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian kebutuhan personal hygiene, di sana ada berhubungan dengan keseharian pasien, aktivitas mandi pasien, contohnya seperti menyikat gigi saat sakit maupun sebelum sakit, apakah mengalami perubahan atau frekuensinya itu berapa kali dalam sehari selama sakit maupun sebelum sakit. Kemudian kebutuhan rasa nyaman. Aman dan nyaman itu pasien mengalami gangguan rasa nyaman selama dia mengalami sakit. Misalnya pasien mengalami gangguan atau keluhan sehingga aktivitas sehari-harinya tidak dapat dilakukan secara mandiri. Kemudian ada kebutuhan aman dan privasi. Nah, di situ ada itu berhubungan dengan kenyamanan, rasa kenyamanan klien, di mana di lingkungannya apakah klien merasa nyaman atau tidak, atau klien merasa terganggu dengan lingkungannya. Lalu privasi itu biasanya suatu yang berhubungan dengan privasi klien. Untuk privasinya klien yaitu suatu berhubungan dengan penyakit klien. Untuk keprivasiannya itu sendiri privasi klien dan keluarganya. Lalu yang terakhir di situ ada hubungan seksualitas, di mana hubungan seksualitas pasien dengan suaminya, apakah hubungan seksualitasnya berjalan dengan baik atau tidak. Apakah misalnya saat pasien ingin melakukan hubungan seksual, apakah pasien merasa terganggu dengan klien, apakah klien dan suaminya merasa tidak nyaman. Kita lihat apakah pemeriksaan headnya juga kita tanyakan apakah ada gangguan genetik atau tidak. Kemudian kita lihat juga pemeriksaan mamae, apakah di situ ada rasa tidak aman atau rasa nyaman atau tidak amannya selama sakit. Mungkin itu saja penjelasan tentang materi pengkajian keperawatan. Saya rasa cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.